Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Windastiani, NPMA 1M020030. Nah, pada video kali ini akan dibahas mengenai tentang bab 4, filsafat pendidikan sebelum abad 20. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana latar belakang munculnya filsafat. 2. Untuk mengetahui bagaimana filsafat pendidikan sebelum abad 20. 3. Untuk mengetahui metodologi ilmu pendidikan sebelum abad 20. 4. Untuk mengetahui bagaimana mazhab-mazhab filsafat pendidikan. 5. Untuk mengetahui implikasi pendidikan filsafat sebelum abad 20 untuk masa kini. Adapun pokok bahasan yaitu A. Bagaimana latar belakang munculnya filsafat. B. Bagaimana filsafat pendidikan sebelum abad 20. C. Bagaimana metodologi ilmu pendidikan sebelum abad 20. D. Bagaimana mazhab-mazhab filsafat pendidikan. Dan E. Bagaimana pendidikan filsafat sebelum abad 20 untuk masa. Nah, yang pertama, bagaimana sih latar belakang munculnya filsafat? Jauh sebelum manusia menemukan dan menetapkan apa yang sekarang kita sebut suatu sebagai disiplin ilmu seperti fisika, matematika, dan sebagainya, umat manusia terlebih dahulu memikirkan dengan bertanya dengan berbagai hakikat apa yang mereka lihat. Kemudian jawaban mereka itulah yang kita sebut sebagai filsafat. Nah, yang B, bagaimana filsafat pendidikan sebelum abad 20? Yang pertama ada perkembangan filsafat umum. A. Filsafat Yunani. Filsafat Yunani sebagai filsafat tertua mulai ada sejak munculnya Thales sebagai bapak filsafat yang mengatakan bahwa intisari alam adalah air. B. Filsafat Hindu sejak abad 20, yaitu tertuang dalam konsep Vedisme, Brahmanisme, dan Buddhisme. C. Filsafat Islam di daratan Andalusia. Yang D. Filsafat Eropa atau filsafat modern. Filsafat Eropa adalah filsafat yang berkembang sejak munculnya keinginan untuk menjadikan alam pemikiran klasik sebagai pedoman bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, yang kedua ada perkembangan filsafat pendidikan. A. Pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah pelaksanaan pandangan falsafah dan kaidah falsafah dalam bidang pendidikan dan filsafat pendidikan, merupakan aplikasi filsafat spekulatif, preskriptif, dan analitik. B. Tinjauan pemikiran permulaan. Filsafat pendidikan yaitu isi dari beberapa filsafat seperti humanisme, naturalisme, dan lainnya, yang intinya manusia mencari peradaban lewat percaya diri, kewajiban bernegara, kasih, cinta alam, dan berhubungan dengan Tuhan. Nah, materi yang ke-C ada bagaimana metodologi ilmu pendidikan sebelum abad 20. Yang pertama ada tonggok pertama, Aristoteles, metodologi ilmu dibangun. Yang pertama ada tonggok pertama, Aristoteles. Metodologi ilmu dibangun oleh dua pola pikir, yaitu deduksi dan induksi. Sehubungan dengan kedua pola itu, Aristoteles berkeyakinan bahwa hal yang khusus adalah sebuah kesatuan dari materi dan bentuk-bentuk. 2. Tonggok kedua, Francis Bacon, berkeinginan untuk membangun kembali ilmu yang baru dan menantang konsep-konsep tentang ilmu dari Aristoteles. Menurut Bacon, jiwa rasional mempunyai 3 macam daya, yaitu ingatan, imajinasi, dan pikiran. 3. Tonggok ketiga, yaitu perkembangan abad ke-19. Nama tokoh yang perlu disebut dalam perkembangan ketiga ini yaitu John Stuart Mill 1806 sampai 1873, Philip Frank 1884 sampai 1966, Ernest Mach 1838 sampai 1916, dan Henry Poincare 1854 sampai 1912. Nah, materi yang keempat ada bagaimana mazhab-mazhab filsafat pendidikan. Nah, ada beberapa mazhab nih. Yang pertama, mazhab filsafat pendidikan idealisme. Filsafat pendidikan idealisme memandang realitas akhir adalah roh, bukan materi.
2. Mazhab filsafat pendidikan realisme. Realisme pada dasarnya merupakan filsafat yang memandang realitas secara dualistis. 3. Mazhab filsafat pendidikan materialisme. Latar belakang pemikiran filsafat ini adalah materi, bukan rohani, bukan spiritual, dan supernatural. 4. Pertanyaan-pertanyaan para filsuf tentang pendidikan. Yang A ada Socrates. Hampir semua siswanya menyebut namanya Socratic Method. Metode Socrates terkenal terutama di bidang hukum, yaitu dimulai dengan pertanyaan apa, bagaimana, contohnya apa itu kebenaran, dan apa yang dimaksud dengan adil. Kemudian ada B. Plato. 4 unsur kurikulum yang direkomendasikan. Nah, materi yang terakhir ada apa implikasi pendidikan filsafat sebelum abad 20 untuk masa kini. Nah, di sini ada 5 contoh pertanyaan. Yang pertama, haruskah Socratic Method digunakan di sekolah zaman sekarang? 2. Haruskah pendidikan mempersiapkan siswa pada posisi tertentu di masyarakat? Atau haruskah sekolah memandu sekolah siswa self-actualization? 3. Haruskah negara mengontrol apa yang diajarkan oleh guru? Yang keempat, haruskah nilai-nilai tradisional dimasukkan ke dalam kurikulum? Dan kelima, apakah kurikulum Plato sesuai dengan kebutuhan siswa sekarang? Nah, baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Sekian dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.